apakah Eyang akhirnya mendapatkan cerita tentang kronologi kecelakaannya beliau? Yang waktu itu kan jadi fighter. Itu kalau operasi itu biasanya nggak sendiri tapi berdua. Ada satu komandannya, ada satu wingman. Lah, Om Tejo itu wingman-nya. Mereka operasi DITII di Pegunungan Garut. Nah, itu di antara dua gunung, mereka lewat. Lewat, ternyata si DI-nya itu ada di lereng. Lereng gunungnya enak kan, sasaran tembak. Betul, karena bisa dibilang hampir sejajar. Iya, yang kena Om Tejo, wingman-nya yang belakang. Jadi Om Tejo itu kena bahu kirinya. Tapi bisa bawa pesawatnya landing di daerah yang bukan daerahnya DI. Gitu. Oh, jadi setelah tertembak, Om Tejo itu berhasil masih mengemudikan pesawatnya sampai keluar daerah musuh. Tapi memang Eyang ingin menjadi seorang wara gitu. Ya karena saya tuh kayaknya udah sama Angkatan Udara tuh kayaknya udah terpikat apa terikat. Jadi waktu wawancara ditanya, kenapa kamu kepingin masuk Kowawu gitu. Saya bilang, jadi rasanya saya tuh nggak bisa meninggalkan Angkatan Udara. Saya bilang begitu. Rasanya apa yang ketika pertama kali bisa menerbangkan sendiri pesawat? Seneng banget. Seneng banget. Jadi kita ngelihat ke bawah itu ya, oh segini ya kebesaran Tuhan itu. Lihat dunia dari atas itu, aduh ternyata ciptaan Tuhan tuh indah banget. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Narasumber kita dalam episode kali ini sangat spesial. Beliau adalah sosok romantis dan figur lintas zaman. Lahir di era sebelum Indonesia merdeka, beliau kemudian menyemai cinta di era kemerdekaan serta pasca kemerdekaan. Kecintaannya pada seseorang membawa beliau juga akhirnya mencintai dunia kedirgantaraan. Dan siapa sangka jalan hidup membawa beliau menjadi pilot atau penerbang militer perempuan pertama di Indonesia. Langsung saja kita menyambut beliau. Selamat siang Eyang Herdini. Selamat siang Mas. Oke, apa kabar Eyang? Baik. Oke, alhamdulillah. Iya. Eyang sekarang kesibukannya apa? Kalau sehari-hari pertama kali ngurus diri sendiri. Ngurus diri sendiri, oke. Yang kedua bantu anak-anak kalau kebetulan anak-anak keluar kota, lalu cucu-cucu nggak ada yang nemenin, ya nemenin itu saja. Tapi kan yang penting tetap segar dan tetap happy ya Eyang ya. Ya, alhamdulillah itu anugerah. Anugerah. Oh iya, sahabat Kompas.com nih, saya mau ngingetin nih bahwa cerita-cerita dari Eyang Herdini sebenarnya secara detail bisa dibaca di buku ya, buku yang Eyang pegang. Ya. Nah, apa nih Eyang judulnya? Herdini Cintaku di Angkasa. Kisah penerbang militer wanita pertama di Indonesia. Ini yang menerbitkan adalah penerbit buku Kompasnya. Ya. Bisa sahabat Kompas.com beli di e-commerce mungkin ya. Di Gramedia dan e-commerce. Oke. Eyang, salah satu hal yang menarik, saya sudah sempat membaca buku ini ya. Salah satu hal yang menarik saya adalah Eyang begitu dalamnya menceritakan soal sosok yang bernama Sutejo. Mungkin boleh Eyang ceritakan siapa sebenarnya sosok Sutejo ini Eyang? Nah, kenalnya itu waktu saya SMA. Jadi Mas Tejo itu paralel kelas. Saya kelas 1, dia kelas 1. Oke. Kelas 2, tapi lain kelas. Jadi mungkin Mas juga ngalami kali ya, waktu di SMA pasti ada toh, wah itu kok kayaknya saya kok senang, aku kok naksir gitu kan ya kalau anak sekarang. Nah, itu Eyang nggak bilang naksir ya, tapi karena dia itu
hobinya sepak bola. Nah, itu kadang-kadang kalau dia baru sepak bola atau volley gitu, terus Eyang masih di kelas, itu yang suka nyuri pandang. Jadi gurunya menghadap ke papan tulis, Eyang berdiri, Eyang lihat ke jendela, lihat mereka olahraga. Kadang-kadang bukan cuma Eyang, jadi kan ada grup cewek ya, berapa orang gitu, Tejo gitu kan. Dari perkenalan di masa SMA, lalu kemudian berlanjut ke kuliah. Pisah dulu. Oh, pisah dulu. Jadi lulus SMA tuh udah nggak pernah menyapa. Jadi cuman Eyang dengar dia masuk Auri. Nah, dia tuh punya kakak yang sama-sama kelas, sama-sama paralel. Jadi dia kelas 3, kakaknya juga kelas 3. Nah, kakaknya itu masih ketemu karena dia kuliah di kedokteran UGM. Ya. Oh, karena setelah SMA Eyang kuliahnya di UGM ya? Ya, betul. Di UGM ini ketemu dengan kakaknya itu? Ya, terus pada satu hari pas libur semester ya, dulu bukan semester sih namanya, liburan, Eyang pulang ke Semarang. Tiba-tiba kira-kira pagi jam 10-an, setengah 11 gitu, kok ada yang, Din kamu dicari itu temanmu. Setelah keluar, loh kok Tejo? Terus ya udah ya kita ngomong-ngomong, dia teman, tapi teman atau saudara lupa. Yang tak ingat cuma Tejo datang. Terus akhirnya dia cerita, dia trainingnya di Kalijati, tapi nanti akhir tahun 59 mau pindah ke Jogja. Dia bilang begitu. Terus akhirnya, oh ya, tak bilang. Nah, mulai dari saat itu kita saling surat-suratan gitu. Jadi, nah, terus Eyang balik ke Jogja kan. Nah, ini sudah sering surat dari kadet penerbang Kalijati. Itu di asrama Eyang kan, yang belakang asrama putri, depannya tuh asrama cowok. Nah, ini cowok-cowok ini udah mulai nih. Din tuh, layang tuh kok kadet penerbang. Mereka udah lihat suratnya. Iya, jadi udah curiga aja nih. Akhirnya memang benar, akhir tahun 59 pindah ke Jogja. Jadi trainingnya mulai ganti pesawat ya, pindah ke Jogja. Gitu. Di buku itu ya, saya juga membaca ada satu momen karena beliau itu adalah seorang penerbang, itu dia menerbangkan pesawatnya rendah sampai ke rumah Eyang di Semarang ya. Nah itu benar ceritanya begitu. Benar banget. Nah itu makanya itu terakhir. Jadi begini Mas ceritanya. Akhirnya setelah Eyang pacaran, ternyata ada pembicaraan antar orang tua, pokoknya memutuskan nanti tanggal 2 Agustus tahun 61 kamu kamu tunangan sama Tejo, kamu pulang ke Semarang gitu, bapak saya bilang gitu. Terus ya udah, terus akhirnya sebelum tanggal 2 itu Eyang dijemput Om Tejo ke Jogja. Terus pulang naik kereta api sampai di Semarang, tunangan tanggal 2 Agustus. Beliau pulang ke Malang, waktu itu sudah lulus ya, jadi penerbang. Beliau pulang ke Malang, berapa hari kemudian tiba-tiba datang. Beliau disuruh atasannya mencari rumah temannya yang gugur. Temannya tuh gugur, jatuh. Iya, kecelakaan lah pokoknya. Kecelakaan, Nah, disuruh ke rumahnya itu minta ngasih apa gitu. Ngajak Eyang ke Ambarawa. Terus Eyang ikut ke Ambarawa. Tapi enggak cuma sebentar ya, setelah selesai pulang
Terus beliau pulang, beliau kan naik pesawat dari Malang, terus bilang, ntar aku nyamber gitu. Bener, dari waktu itu namanya bukan Ahmad Yani, masih Kalibanteng ya. Terus nyamber. Nyamber itu apa yang maksudnya? Nyamber itu terbang rendah lah, ya nggak rendah banget sih. Kan di rumah Eyang itu kan menghadap ke Tanggul Banjir Kanal Timur. Itu kan ada tegangan tinggi tuh ya. Dia kan perhitungan juga. Tapi kan wernya itu kan kerasa. Nah itu ternyata sambaran terakhir itu. Jadi karena setelah itu 1,5 bulan kemudian beliau gugur. Jadi setelah itu kan Eyang balik ke Jogja kuliah. Terus pas hari Sabtu pagi itu teman-teman Eyang satu asrama, cewek-cewek ya, Mbak, enaknya enak jalan-jalan pakai kombi. Kombi itu HIS Auri dulu waktu masih baru, itu istilah kita tuh kombi. Kalau sekarang HIS kali. Kita enak ya jalan-jalan pakai HIS. Ngapain terus? Enggak kok, Mas Tejo ke Bandung, gitu. Itu hari Sabtu pagi. Terus Sabtu sorenya tanggal 16 September ya. 16 September 61 itu. Sabtu sorenya bener ada kombi datang. Terus nyari mau ketemu Herdini gitu. Terus Eyang keluar kan. Kok Eyang kena, ya Eyang tahu ya. Ada Kapten Iskandar. Terus Eyang duduk kan. Terus ngomong beliau berempat apa berberapa gitu, banyak, berlima apa berempat gitu. Terus cerita Letnan Tejo dapat kecelakaan, jatuh, spontan, tapi nggak apa-apa kan, cuman luka-luka kan. Rupanya mereka Kapten Iskandar sekarang udah almarhum sih, itu nggak tahan ya ngomongnya, tapi langsung sama jenazahnya besok dipaksa. Hah, jenazah? Begitu dengar jenazah udah yang nangis ya, ini sampai masih merinding ya yang nangis kan, udah ya udahlah, kayak hatinya hilang separuh. Terus udah terus ditanya siapa yang mau dikabarin, terus Eyang bilang ya saya harus ngabarin kakaknya dan Eyang saya, mari diantar. Terus akhirnya Eyang ganti baju, antar ke kakaknya tuh kosnya di deket Ngasem, deket tempat kuliahnya kakaknya. Terus besok siap naik pesawat dibawa ke Semarang gitu, kita mau diajak ke Semarang. Terus habis dari kakaknya Eyang minta diantar ke Eyangnya Eyang itu ada di Klaten. Terus Eyang sowan Eyang. Begitu masuk, Eyang tuh baru mungkin baru ngaji. Kebetulan baru ngaji itu. Begitu lihat Eyang cuma nangis. Kenapa? Terus yang nganter Eyang bilang kan kalau Pak Letnan Tejo gugur gitu. Terus akhirnya Eyang nggak begitu inget ya. Akhirnya Eyang pulang ke Jogja. Udah ini yang namanya nangis itu bantal itu sampai basah, bener sampai basah. Jadi yang Eyang kan indekos di tantenya Sultan ke-9 di situ. Itu sampai Eyang Gusti, Eyang kalau manggil Eyang Gusti itu ke kamar Eyang.
udah nak Herdini udah lah ya, jangan susah gitu. Ya gimana nggak susah ya? Terus akhirnya semalam nggak bisa tidur, nangis terus. Akhirnya pagi-pagi udah dijemput naik pesawat ke Semarang. Nah, sampai di Semarang masih nunggu kan, jenazahnya kan belum datang. Terus setelah datang, satu lehting temennya yang satu lehting nggak berani deket sama Eyang. Kenapa Eyang? Nggak tahu, mungkin takut ditanya kan kenapa, pokoknya takut di itulah. Terus aduh kok semua kok jauh ya udahlah biar aja. Udah akhirnya tapi kan nah kakaknya bersikeras minta lihat jenazahnya, tapi kan nggak boleh. Terus tak bilang sama kakaknya udahlah biar aja deh, jangan dibuka, tak bilang gitu. Terus akhirnya kita antar ke Taman Pahlawan Semarang. Nah, Eyang duduk di sebelah sopir, jadi nggak tahu yang di belakang siapa. Jadi sepanjang jalan tuh nggak tahu kok anak-anak sekolah tuh kok pada tahu ya. Jadi sepanjang jalan tuh kayak kalau sekarang kayak kalau presiden mau lewat itu loh. Disambut di dari Kali Banteng sampai ke Taman Pahlawan. Itu terus dimakamkan. Nah, habis dari makam pahlawan, nah, yang kasihan tuh ibunya tuh sampai pingsan. Ibunya tuh nggak kuat kan, karena mungkin anak kesayangan kali. Kan cuma 2 bersaudara. Itu anak kesayangan ibunya kayaknya. Sampai pingsan ibunya. Nah, setelah selesai, yang disuruh ikut ke rumah bapak ibunya Om Tejo di Boja. Terus Eyang tidur di sana, wah malah tambah kayak apa ya? Ya, sedih. Jadi, kalut, wah sedihnya berlipat ganda tambah. Terus dengan orang tahlilan, terus waduh. Terus akhirnya besok paginya Eyang pulang ke rumah. Ke Semarang. Nah di situ Eyang perang batin. Aku terus kuliah, apa gimana ini aku? Terus tak pikir-pikir, lebih baik aku tak ke Jogja dulu deh. Ke Jogja, aku tak coba aku deh. Begitu dengar dekan Eyang balik ke Jogja, dipanggil. Eyang dipanggil, diceramain. Yang intinya kamu harus meneruskan kuliah. Jangan berlarut-larut sedihmu gitu. Jadi karena yang ngomong dekan ya, waktu itu belum jadi dekan sih, geografi masih ikut sastra. Itu ya, ya bener juga ya. Ya udah, tak tahan-tahan nih di Jogja. Tapi kalau namanya yang dengar pesawat, udah jadi kayak apa ya? Kayak jantungnya ini apa? Lepas ikut suara pesawat itu sampai hilang. Nah, itu jadi lama Mas. Berapa ya? Sampai setahun lebih kali nggak bisa. Kalau dengan pesawat itu kayak apa ya, trauma apa sih? Gitu. Setelah itu apakah Eyang akhirnya mendapatkan cerita tentang kronologi kecelakaannya beliau? Ya, jadi ini Tante Eyang suratin itu, yang waktu itu kan jadi fighter. Itu kalau operasi itu biasanya nggak sendiri tapi berdua. Ada satu komandannya, ada satu wingman. Lah, Om Tejo itu wingman-nya. Mereka operasi DITII di Pegunungan Garut. Itu di antara 2 gunung, mereka lewat. Ternyata si DI-nya itu ada di lereng.
Lereng gunungnya enak kan, sasaran tembak. Yang kena Om Tejo, wingman-nya yang belakang. Terus cerita itu yang dengar setelah yang jadi wara. Jadi Om Tejo itu kena bahu kirinya, tapi bisa bawa pesawatnya landing di daerah yang bukan daerahnya DI. Gitu. Oh, jadi setelah tertembak, Om Tejo itu berhasil masih mengemudikan pesawatnya sampai keluar daerah musuh. Keluar daerah musuh. Katanya begitu, gitu. Pada nggak mau cerita, tapi akhirnya Eyang dengar ceritanya tuh begitu, gitu. Akhirnya Eyang menghantarkan Pak Tejo sampai ke pemakaman. Betul, pemakaman 17 September. Terus 10 November itu kan Hari Pahlawan. Eyang sempat ziarah juga di situ sama bapak ibunya beliau. Ada ceritanya. Jadi waktu pacaran itu kebetulan ada temen SMA juga sih, temennya Om Tejo juga datang, terus cerita, Om Tejo tuh cerita, ini bahasa Jawa ya, nggak tak terjemahkan ya. Aku njaluk dimakamkan nang Taman Pahlawan Semarang sing cedak dalan, ben nek din liwat, ben aku weruh. Dia tuh bilang begitu. Itu jauh sebelum dia belum lulus. Terus tak pikir itu cuma joke ya, ngomong-ngomong kosong lah. Gitu. Ternyata benar Mas. Jadi dia kebetulan tuh dimakamkan di pas kalau kita berdiri di situ lihat di sana tuh udah jalan. Makanya Eyang kalau ke Semarang itu saya sempatkan lah ziarah. Sampai bapaknya anak-anak, saya bilang, Pak, yuk ziarah ke Taman Pahlawan. Ya mau, salut memang. Tapi beliau nggak mau turun. Eyang ada nggak yang mau disampaikan? Tentang Pak Tejo. Ada lagi satu yang mungkin nggak pada percaya ya. Saya kan sering masih diberi peni ya, suka kadang-kadang Tejo pulang, tapi di rumahnya, loh kok nggak datang ke rumahku? Terus, aduh, kok nggak datang sih, kenapa? Itu berkali-kali begitu. Terus pada satu kali, nggak tahu tahun berapa ya, udah agak lama sih, ngimpi, beliau bilang, Din, aku mau pergi ya, jangan kamu cari. Dia begini. Terus dia kayak naik pesawat terus. Sampai sekarang nggak pernah ngimpi. Atau dikata jarang lah. Kalau dulu tuh kadang-kadang ngimpi gitu. Kok Mas Tejo pulang ke rumahnya kok nggak ke rumahku gitu. Itu terus gitu. Jadi beda kalau misalnya bapaknya anak-anak ngimpi, saya ngimpi gitu, ketemu gitu. Nah ini terakhir itu ngomong begitu, aku mau pergi ya, jangan kamu cari. Ternyata udah nggak nyimpeni lagi sampai sekarang. Tapi bukannya saya terus lupa ya, artinya ya bukannya apa ya, itu kan mungkin jalannya Eyang ketemu bapaknya anak-anak itu harus begitu dulu. Iya, betul. Iya kan. Untuk Letnan Tejo, apa yang mau Eyang sampaikan sekarang? Nggak bisa Mas. Ya udah saya batin aja deh. Ya. Oke, Eyang. Kita lanjut ke kehidupan Eyang setelah itu ya. Oke. Jadi setelah dari
lulus akhirnya ya di UGM, akhirnya memutuskan untuk masuk ke Belum lulus, Oh, Mas. belum lulus Belum. justru. Jadi Oke. saya waktu itu masih harus bikin skripsi. Ini masih di UGM kan ya, Yang ya? Masih. Oke. Jadi waktu itu kan setelah Om Tejo nggak ada, di Auri itu digalakkan cinta udara. Ya. Dibikin persatuan terbang layang yang anggotanya tuh kebanyakan siswa mahasiswa. Oke. Itu kok saya jadi ikut, nggak tahu, lupa. Eyang lupa siapa yang ngajak ya. Tapi terus Eyang masuk. Tapi belum sampai terbang Solo. Nah, instrukturnya kan orang Auri. Nah, namanya Mayor Yoto, Mayor Suyoto itu. Beliau tahu. Dini ini dulu pacaran sama Sutejo, tahu. Terus pas ada pendaftaran wara, beliau nanya, Din, kamu jadi nggak masuk Kowawu gitu? Iya. Belum ada istilah wara ya. Iya. Terus, jadi Mayor, emang udah ada pendaftaran? Udah, langsung saya nggak pakai tanya orang tua, langsung daftar. Besoknya saya ke Adi Sucipto daftar gitu. Daftar terus tes kan, ya karena saya udah ikut Portela, tesnya kan hampir sama. Iya. Jadi tes fisik, tes kesehatan lah, itu hampir sama. Ya saya enak aja, jadi ya akhirnya bisa diterima itu. Ikut Mantuhir di Jakarta. Di Jakarta. Gitu. Tapi memang Eyang ingin menjadi seorang wara gitu. Ya karena saya tuh kayaknya udah sama Angkatan Udara tuh kayaknya udah apa ya? Terpikat apa terikat. Jadi waktu wawancara ditanya, kenapa kamu kepingin masuk Kowawu gitu. Saya bilang, saya tuh dulu udah pernah tunangan sama ini tak ceritain semua. Jadi rasanya saya tuh nggak bisa meninggalkan Angkatan Udara. Saya bilang begitu. Memang iya. Jadi rasanya tuh apa ya? Ya udah menyatu rasanya tuh begitu. Makanya saya nah ada yang sirik nih. Setelah saya jadi wara, ada yang ngebilang, ada yang menggosip Eyang, wah si Herdini itu kan bukannya mau to be Angkatan Udara, tapi pengen to get, kepingin cari lagi, gitu loh, kepingin cari kasarnya, pengen cari pilot lagi gitu. Dah, kok kebetulan ketemu bapaknya anak-anak juga penerbang ya, kan juga bukan mau saya kok, ya kebetulan. Biasanya kalau dengar gitu, biar aja yang menjalanin kan saya, ya kan, yang memutuskan hidup saya bukan orang lain, ya kan. Oke. Jadi akhirnya belum lulus waktu itu ya dari UGM, lalu mendaftar menjadi Kowawu, diterima masuk, berarti menjalani pendidikan. Betul. Nah proses pendidikan berarti itu bisa dibilang Kowawu angkatan pertama. Iya. Ya. Eyang tahu nggak latar belakang politiknya? Kenapa pada saat itu pemerintahan membuka pendaftaran untuk wanita Angkatan Udara? Ya, jadi begini, ini bukan Eyang dengar sendiri ya, tapi ceritanya waktu itu Bung Karno menanyakan ke Pak Umar Dhani, Kasau waktu itu, itu tanya, mana itu Kowawu? Udah ada Kowat, ada Kowal, ada Polwan. Kowalnya mana gitu. Terus akhirnya Pak Umar Dhani memerintahkan ke deputi personel untuk membentuk wara itu, gitu. Jadi karena kami angkatan pertama, jadi itu kan belum punya tempat latihan ya. Latihannya itu Auri nyewa
penginapan yang kebetulan itu satu deret itu ada 24 kamar kalau nggak salah. Itu. Jadi sekarang masih ada Mas di Kaliurang. Terus nah di situ kita dilatih kemiliteran ya. Secara kalau menurut Eyang secara garis besar ya, nggak mendetail seperti sekarang. Iya. Itu. Keras nggak dulu proses pendidikannya di sana Eyang? Untuk lolosan mahasiswa termasuk keras. Termasuk keras. Tapi kalau dibanding dengan wara-wara yang sekarang, sak kuku hitam kali. Maksudnya yang kecil itu yang sekarang apa yang dulu? Yang dulu. Oh, yang dulu. Oke. Kalau sekarang berat memang kayaknya loh. Karena dulu mungkin sesuai dengan kebutuhan dulu ya. Ya. Jadi Karena udah ada kowal kan. Iya. Kowat udah lama. Kowawunya. Tapi waktu itu Pak Umar Dhani nggak mau disebut kowawu, disebutnya wanita Angkatan Udara Wara. Oke. Gitu. Di dalam proses pendidikan apanya yang Eyang jalani pada situ? Apakah mungkin langsung menerbangkan pesawat atau gimana? Enggak. Jadi kita ditanya siapa yang mau kepingin belajar terbang itu setelah kita lulus. Okay. Jadi waktu itu latihannya kemiliteran ya, baris berbaris itu tiap hari. Terus olahraga juga tiap hari. Terus persenjataan, jadi bongkar pasang pistol itu harus bisa. Terus bongkar pasang senapan ringan juga harus tahu. Terus yang pasti itu baris berbaris manggul senapan, tapi jangan lihat senapan yang sekarang ya. Dulu masih pakai LE itu berat Mas. Itu jadi apa namanya? Ya tapi ya senang-senang aja sih ya. Kalau Eyang terus terang senangnya dari asrama mahasiswa Gajah Mada ke asrama mahasiswa Wara angkatan pertama. Itu kayak kita nginep di hotel Melati pindah ke bintang 5. Iya, kondisinya pada saat itu ya. Nah, terus setelah akhirnya lulus, barulah ditawarkan siapa yang mau menjadi penerbang gitu ya? Pertama kali siapa yang mau terjun. Oh, siapa yang mau terjun payung maksudnya? Okay. Nah itu Eyang udah daftar, tapi ada persyaratan harus pakai izin orang tua. Oke. Nah, terus Eyang izin bapak, nggak boleh. Kenapa? Jangan, nggak tahu. Jangan ikut terjun. Kalau kamu mau ikut terbang boleh. Ikut terbang siapa yang mau nawarin terbang? Pikiran Eyang begitu. Iya. Tapi ternyata setelah balik ke Jakarta selang berapa bulan, kok ada pengumuman siapa Wara yang mau dididik jadi penerbang. Judulnya sebetulnya penerbang olahraga. Jadi wingnya itu wing kelas 3. Jadi nggak ada gambarnya kok nanti. Nah itu Mas, terus waduh kesempatan nih, ikutlah. Ikut tes lagi. Bisa ya ikut terbang. Ya tiap hari diomelin sama instruktur. Kamu kalau begini terus kamu nggak bisa terbang solo nanti, wow. Udah tak dengarin aja. Akhirnya 10 jam terbang baru bisa solo. Tapi yang sama-sama kan ada yang perwira cowok ya. Macem-macem nih. Ada yang landing, sengkleh itu sayapnya pesawat gesrek tanah. Oh, gesrek tanah. Jadi gini ya. Dia iya, miring. Miring kiri atau miring kanan gitu. Tuh, terus ya udah nggak lulus dia. Gitu. Terus ternyata dari Wara yang bertiga juga cuma 2 yang lulus. Saya sama Bu Edi Sudrajat. Rasanya apa ya yang ketika pertama kali bisa menerbangkan sendiri pesawat? Seneng banget. Bener. Jadi kita ngelihat ke bawah itu ya. Oh segini ya kebesaran Tuhan itu. Lihat dunia dari atas itu
aduh ternyata ciptaan Tuhan tuh indah banget. Yang salah satu juga momen menarik ya, yang juga diceritakan dalam buku itu adalah ketika Eyang menjemput Omar Dhani. Nah, di mana Omar Dhani ini dulu itu dituduh ya, menerima tuduhan dia terlibat dalam pemberontakan G30S. Nah, Eyang sebagai wara itu bisa menceritakan nggak pada saat itu konteksnya seperti apa? Tahun 65 itu. Ya, jadi setahu Eyang, Iya. Bung Karno itu, katakan Bung Karno itu bapak ya. Iya. Ini kan anaknya kan ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi ya. Iya. Itu kayaknya ini yang paling dikasihin gitu loh. Apa namanya? Disayang. Siapa gitu. itu? Yang paling disayang maksudnya? Angkatan udara. Oke. Ya kan? Iya. Buktinya apa coba? Waktu itu kan pesawat kan ditakutin tuh. Ya Kekuatan udara pada saat itu. Nah ya, TU lewat, TU nggak apa-apa kok. TU ditangkut sih, udah, apalagi Malaysia tuh, ya kan? TU itu pesawat pembom ya? Iya, pembom yang paling canggih pada saat itu. Iya. Gitu. Terus pesawatnya bapaknya anak-anak tuh L28. Wah itu apalagi, ya kan? Setengah pembom, setengah fighter itu. Iya. Terus belum yang masih agak lama Mustang. Jadi kalau ada apa-apa di Ori itu Bung Karno mesti datang. Terus ya biasa kan kita kan wara-wara sebagai apa ya penerima tamu kan. Nah itu pasti Bung Karno datang gitu loh. Itu apa namanya? Kalau bukan apa ya? Dekat. Iya, itu. Jadi kayaknya apa yang diperintahkan Bung Karno, ini opini Eyang ya? Iya. Apa yang diperintahkan Bung Karno itu dikerjakan apa Omar Dhani gitu. Oke. Gitu. Nah, itu ditanya, kok nggak ada kok mau? Cepet-cepet dibikin gitu ya. Memang benar-benar nggak ada kan? Jadi Omar Dhani memang dulu dikenal sebagai loyalisnya Bung Karno pada saat itu. Nah, kalau tentang Bung Karno hubungan sama partai yang lain-lain itu, Eyang kurang tahu karena Eyang belum pernah jadi ajudannya Bung Karno, jadi belum pernah interaksi berdua gitu. Artinya tuh dari situ kan kita bisa tahu ya. Betul. Beliau gimana. Enggak. Oke, tapi sebagai wara di mana Eyang pada saat peristiwa G30S itu? Jadi waktu sebelum G30S tuh Eyang dapat tugas merekrut ya, rekrut mahasiswa agar masuk wara ke Palembang sama ke Padang. Itu pulang dari Padang pas hari Kamis kalau nggak salah. G30S kan Jumat ya. Iya. Nah, itu hari Kamis itu yang pulang dari Padang, pulang ke mes nggak ada air. Oke. Ada air terus kita ngungsi mandi di mes yang di Halim. Oh, ini di Halim nih ya. Ada mes, nggak ada penghuninya, kita mandi di situ, pulang terus besoknya teman yang jadi ajudan Bung Karno pulang pagi-pagi. Ada kudeta. Kudeta apa sih? Kita yang masih di rumah kan masih cuti berapa hari gitu. Apa sih kudeta? Iya, kan apa sih? Terus ya udah kita diem aja kan sore. Ntar aduh yuk kita bakso gitu. Sore kita naik jeep Ori ya.
kalau nggak salah yang nyopir pas Eyang tuh. Kita ke Senen, balik, ketemu truk isinya angkatan darat. Kita diteriakin. Nggak tahu teriaknya apa, tapi pokoknya anulah, apa ya istilahnya, ngata-ngatain lah. Ngata-ngatain. Loh, terus kan kita ya agak-agak takut gimana ya, terus pulang aja deh. Terus kita pulang, terus hari itu mau 5 Oktober kan, hari Sabtu itu harus latihan di apa namanya, yang lapangan depan Istora itu, yang dulu kan ada lapangan itu. Lapangan depan Istora, lapangan Senayan itu. Sekarang dipakai ya, dipakai segala macam kan. Situ dulu ada lapangan itu untuk lapangan upacara. Di Senayan lah pokoknya ya. Senayan, untuk 5 Oktober. Iya. Lah, yang kebagian bawa nampan yang ada tanda pangkatnya, yang nanti kan ada yang naik pangkat tuh biasanya. Itu yang udah seneng, wah ini deket Bung Karno nih. Ternyata itu latihan terakhir, jadi nggak jadi latihan. Terus besoknya jenazahnya pahlawan revolusi diketemukan kan di Lubang Buaya. Terus kita diharuskan melayat di Markas Besar Angkatan Darat tuh. Di dekat Monas ya, atau dekat Monas ya, Medan Merdeka. Di situ. Mabesat ya. Kita ke situ, kita pakai pakaian kebesaran ke situ. Ya ampun, kita tuh dicuekin. Padahal cewek-cewek ya, kita kan nggak ngerti apa-apa juga. Cuekin. Ya kita karena kita nggak ngerti, memang nggak ngerti apa-apa. Ya udah kita tuh ya hormat, udah. Terus kita sampai ke makam pahlawan ya ikut, tapi kita nggak pakai bis sendiri ya. Terus habis itu ya udah nggak jadi 5 Oktoberan kan. Artinya saat itu TNI AU itu dipersepsikan terlibat dalam pemberontakan. Semua. Jadi bukan perorangan. Pokoknya yang bau-bau AU tuh kalau istilah sekarang apa ya, dilecehkan kali ya. Bener. Terus ya udah kita terus pulang. Terus habis itu terus ada itu tes tidak terlibat G30S. Ada formulirnya, kita harus ngisi gitu. Gitu. Nah proses penjemputan Omar Dhaninya sendiri gimana ya? Nah itu kan setelah berapa bulan ya? Setelah berapa bulan terjadi itu ya? Nah itu karena Bu Omar Dhani kan baru punya bayi umur 3 bulan. Jadi Auri bentuk satu tim penerbang Hercules, Intel yang cowok-cowok, sama cewek yang Intel. Kok yang disuruh Eyang. Lah padahal waktu itu kan Eyang kan pengantin baru hamil Mbak Ines tuh yang anak saya pertama. Terus tapi karena namanya tentara disuruh ya oke, berangkat dulu. Waktu itu bapaknya anak-anak baru terbang ke Bangkok pakai Antonov. Nah, terus tapi Eyang nggak cerita, cuman mau dinas disuruh bilang aja ke Kalimantan. Terus teman-teman semes tuh tak bilang aku mau ke Kalimantan gitu. Ternyata kan ke Phnom Penh. Sampai di sana nginep berapa, 2 malam kalau nggak salah. Sampai di sana, ya itu terus akhirnya bawa Pak Omar Dhani balik ke Jakarta. Itu karena harus ada wara karena Bu Omar Dhani punya bayi itu. Padahal saya sendiri juga belum pernah punya. Kalau yang
membantu melahirkan dulu dikirim Wara yang bidan. Tapi dia udah balik ke sini setelah si bayi itu umur berapa, sebulan kalau nggak salah. Si bidan Wara ini balik ke Indonesia gitu. Oke, tapi diperlakukannya biasa aja ya pada saat itu Pak Umar Dhani? Atau diperlakukan biasa aja ya? Pak Umar Dhani juga nggak kelihatan gelo apa. Kalau menurut saya juga biasa saja. Artinya bukan ketakutan atau ini opini Eyang ya. Bukan ketakutan, bukan itu. Kondisinya setelah ditangkap seperti apa Eyang, Pak Umar Dhani pada saat itu? Waktu itu kan terus langsung karena harus nungguin tiap hari di Gadok itu rumah peristirahatan Auri, tapi tidak boleh orang masuk, dijaga, diisolasi lah di situ ya. Yang jaga yang orang-orang ental itu. Nah itu terus karena Eyang waktu itu baru hamil muda, terus lapor komandan satgasnya, waktu itu Komodor Suwondo namanya. Lapor Komodor, saya itu kan sudah married dan saya baru hamil muda, apa boleh gantian Wara yang lainnya. Terus akhirnya ya udah kamu cari aja Wara yang bisa ganti. Terus carikan Wara Bintara, tapi yang perawat, jadi bisa kan merawat bayi. Lah kalau Eyang kan anak aja belum punya. Ya, dulu pernah merawat adik, tapi kan beda. Setelah proses itu selesai, ya, sampai sekarang, Eyang, menurut Eyang, apakah memang Pak Umar Dhani terlibat? Saya secara positif saya nggak bisa menilai ya Mas. Tapi yang saya tahu Pak Umar Dhani itu nurut banget ke Bung Karno, itu doang. Gitu. Kalau tentang yang lain-lainnya, samping-sampingnya tuh terus terang Eyang nggak bisa menilai. Gitu. Jadi ya memang waktu itu memang banyak ya orang-orang yang terlibat katanya ya. Eyang juga kenal orangnya, tapi Eyang nggak sehari-hariannya nggak ngerti, nggak kegiatannya apa tuh nggak ngerti, cuman oh dia itu jabatannya itu kenal, namanya ini kenal. Termasuk Letkol Untung Eyang ya? Untung kan Angkatan Darat, itu kenalnya karena Eyang ikut rombongan Pak Harto menyantuni anak-anak korban Trikora. Jadi Letkol itu anak buahnya Pak Harto dulu ya? Iya kan, komandan batalion berapa? Yang di Semarang, Ungaran. Gitu. Dan kondisi TNI AU setelah peristiwa itu seperti apa? Setelah G30S. Nah itu tadi. Jadi waktu itu Eyang masih kerja ya. Masih jadi Wara, harus ngisi formulir, semua ditanyakan, bapaknya kerjanya apa, ibunya apa, jadi kayak riwayat hidup tapi mendetail banget. Tuh, terus nanti diperiksa orang entel. Nah yang lucu, yang dicurigai itu bapaknya anak-anak, itu kan bapaknya anak-anak itu kan keluaran Ceko, namanya Cakra 2. Jadi angkatan Cakra 2 itu sekolahnya di Ceko kan, terbangnya. Itu kan Ceko kan waktu itu kan komunis. Nah, datang ke sini orang-orang entel yang sirik ya. Sirik dalam tanda petik ya. Itu jangan-jangan dia komunis nih. Betul. Gitu. Nah, bapaknya anak-anak itu suka gangguin mereka, tahu. Biarin, aku mau pakai wing.
wing cekku kan ada bintangnya merah. Pakai di kantor. Terus sampai di rumah cerita, aku tadi dipeliriin tuh dipelototin gitu loh. Orang intel gitu. Kenapa? Aku pakai wig. Udahlah jangan dipakai, tapi biar aja. Itu Mas, jadi itu loh. Jadi antara teman sendiri itu pada saling curiga gitu. Jadi nggak bisa membedakan. Dulu sekolah di sana tuh belum tentu kalau sekolah di sana jadi komunis. Tuh, sekolah di sana jadi nasionalis. Apa sekolah di sana jadi apa? Gitu. Itu. Dan akhirnya setelah peristiwa Omar Dhani itu, Eyang memilih mengundurkan diri jadi wara. Kenapa itu? Bukan memilih, Mas. Jadi udah kadung janji. Jadi waktu pacaran sama bapaknya anak-anak, saya dibilang nanti kalau sudah married kamu berhenti ya jadi wara. Gitu. Jadi kemungkinan kan ada ya, mungkin ada kan suami-suami yang kalau dengar istrinya diperintah gitu nggak enak gitu kan. Padahal sebetulnya kalau tentara ya biasa aja lah. Tuh, mungkin bapaknya anak-anak itu kemungkinan itu kali. Aku mungkin nggak enak kali kalau aku diperintah atasannya gitu misalnya. Padahal juga biasa terus, aja ya. Sebetulnya. Jadi bukan karena peristiwa Pak Omar Dhani sebenarnya. Oh bukan, bukan. Oke, sahabat Kompas.com, itu tadi kisah hidup serta pengalaman juga cerita romansa dari Letnan Herdini, Eyang Herdini. Terima kasih Eyang atas waktunya. Jangan lupa untuk sahabat Kompas.com yang ingin mengetahui kisah Letnan Herdini sebagai penerbang atau pilot militer perempuan pertama, itu bisa langsung membeli buku yang Eyang pegang ya. Herdini Cintaku di Angkasa. Di sini ceritanya lebih lengkap lagi. Semoga cerita ini menginspirasi kita semuanya, termasuk generasi muda yang ya. Oke, sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya. Karena setiap misi punya arti.